Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalama ilal habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Rabbi shrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa besar. Meski sering tak disadari, karunia itu sendiri meliputi segala aspek kehidupan kita, mulai dari fisik hingga non-fisik. Mulai dari kekayaan harta benda hingga kenikmatan yang tak kasat oleh mata, seperti kewarasan akal sehat, kesehatan, hingga iman seseorang. Berbicara tentang kekayaan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita melalui ajaran Islam untuk tidak hanya menerima tetapi juga memberi, tidak hanya memperoleh tetapi juga membagikannya. Dari sinilah anjuran berzakat, bersedekah dan berinfak menjadi relevan penting dalam agama kita. Sebegitu pentingnya zakat ini, Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai menjadikannya salah satu pilar pokok dalam berislam. Setiap umat yang mampu wajib membayar zakat sebagai bentuk pelaksanaan rukun Islam yang ketiga. Dalam artian, deret rukun Islam zakat ini menepati deret rukun setelah sholat. Al-Quran pun sering menyebutkan secara beriringan antara zakat dan sholat. Salah satunya pada surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, maka kebaikan apa saja yang kamu lakukan, sesungguhnya kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa saja yang kamu kerjakan. Quran surah ayat Al-Baqarah ayat 110. Lalu disebutkan juga pada surah lain, yakni surah Al-Maidah ayat 55 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazi wa yuqimuna sholata wa atuz zakah wa hum raki'un. Yang artinya, dan sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepadanya. Quran surah Al-Maidah ayat 55. Sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat merupakan ibadah spesial seorang hamba karena bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tak terlepas untuk peduli terhadap sesama. Dalam artian, seorang muslim yang baik adalah mereka yang mampu memposisikan secara beriringan antara ibadah individu dan ibadah sosial. Sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat bermakna suci. Artinya, jika kita melakukan zakat, kita sedang melakukan proses penyucian terhadap harta benda kita. Karena sesungguhnya harta benda yang kita miliki ada hak orang lain di dalamnya. Namun jika seorang muslim yang mampu tetapi tidak mau, enggan mengeluarkan zakat, sama saja halnya ia mencuri hak orang lain. Lalu apa bedanya ia dengan para pencuri dan para koruptor di luar sana? Sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat, infak, dan juga sedekah merupakan ibadah yang Masya Allah sekali berganjaran pahalanya. Dan juga terdapat pada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW mengatakan, jika kamu mendatangiku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatangimu dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku semua, zakat ini tidak hanya tentang ganjaran pahala yang luar biasa, namun juga salah satu bentuk usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa zakat ini mampu kita lakukan pada bulan apa saja, tidak hanya pada bulan Ramadan saja.
asalkan harta benda yang kita miliki sudah memenuhi nilai nisab ataupun nilai wajib zakat. Sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saya harap dari kata-kata saya tadi teman-teman semua dapat memaknai kembali, merenungi kembali dan menghayati kembali bahwa zakat bermakna suci dan mengembangkan. Harta yang berkah insya Allah mengembangkan ketenangan dalam jiwa kita, menenangkan dan menenangkan pikiran kita. Sahabatku semua, zakat yang kita keluarkan insya Allah akan mengembangkan dan menyucikan diri kita. Zakat yang berkah, harta yang berkah akan menenangkan pikiran kita. Dan juga sahabatku semua, zakat ini banyak sekali kegunaannya. Tidak hanya ditinjau pada spiritual keagamaan saja, namun juga ditinjau dari aspek ekonomis dan psikologis. Zakat ini berguna untuk daya beli baru, serta pola interaksi dan pola simpati dan empati terhadap sesama kita. Sahabatku semua, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang baik, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Sal bani Israila kam atainahum min ayatim bayyinah wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim.